Selamat malam, Bapak. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis corporate dan kegiatan CCR pada Google, Lego, dan juga Coca-Cola. Untuk anggotanya ada Brigitte Aurelia, Dina Ratanistra, Jocelyn Han, Olivia, Tirza Natania, Vanessa, dan saya Viola. Oke, yang pertama mengenai profil perusahaan Google LLC. Eh, Google ini didirikan oleh Larry Page, Sergey Brin pada 4 September 1998 saat mereka kuliah di Stanford University. Nah, awalnya mereka melakukan riset untuk melakukan riset mesin pencari, terus lama-lama berkembang jadi raksasa teknologi global. Terus tahun 2015 dibentuklah yang namanya Alphabet Inc. Di mana sebagai perusahaan induk untuk menaungi unit bisnis lain seperti mobil otonom, teknologi kesehatan, terus juga ada riset penuaan dan juga kecerdasan buatan. Nah, kantor pusatnya mereka ini ada di Mountain View atau California, Amerika Serikat. Nah, Google ini termasuk dalam daftar Fortune 500 dan memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Nah, lalu ada produk unggulan dan fokus bisnisnya ini. Yang pertama ada produk dan layanan terkenalnya Google Search, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Chrome, terus juga Android, YouTube, yang dimana YouTube ini sebagai platform video dengan miliaran pengguna. Terus fokus masa depannya kecerdasan buatan AI, komputer kuantum, cloud computing lewat Google Cloud. Terus juga sumber pendapatan utamanya ada iklan digital, terus ada Google Ads dan YouTube Ads. Terus mereka berinovasi dan melakukan eh, diversifikasi bisnis untuk menjangkau pasar global. Oke, next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip good corporate governance dari Google. Jadi, Google itu melakukan prinsip-prinsip ya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah transparansi. Jadi, Google itu secara aktif memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik, termasuk laporan keuangan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua itu adalah akuntabilitas. Jadi, Dewan Direksi Google itu bertanggung jawab atas pengawasan manajemen dan memastikan bahwa keputusan strategis jalan dengan kepentingan pemegang saham. Nah, selanjutnya itu adalah mereka tuh juga mengintegrasi dalam berbagai aspek operasionalnya. Yang pertama itu adalah struktur kepemimpinannya. Jadi Alphabet Inc. itu induk perusahaan Google, dia memiliki struktur tata kelola yang kuat dengan pembagian peran yang jelas antara manajemen eksekutif dan dewan direksi. Yang kedua itu adalah etika bisnis. Jadi Google tuh punya kode etik yang ketat untuk memastikan kalau semua karyawan dan mitra bisnis itu mematuhi standar hukum dan moral. Lalu ada penerapannya juga dia memberikan berbagai manfaat bagi Google. Yang pertama, itu bisa meningkatkan kepercayaan investor. Jadi, dengan tata kelola yang baik, Google itu bisa menarik lebih baik investor karena dianggap sebagai perusahaan yang aman dan transparan. Yang kedua itu adalah mengurangi resiko fraud. Jadi, kayak mekanisme audit internal dan eksternal membantu mencegah terjadinya penyimpangan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility dari Google. Sebelumnya, CSR atau Corporate Social Responsibility sendiri merupakan aksi perusahaan dalam mendukung keberlanjutan dengan memfokuskan pada faktor sosial dan juga lingkungan. Nah, CSR sendiri sudah diwajibkan dan memiliki undang-undangnya oleh pemerintah. Nah, Google itu merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan CSR ini. Contohnya, pada Google di China membuat Social Innovation Cup yang mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan sosial dan mereka memberikan beasiswa dan juga proyek-proyek kepada mereka. Lalu pada saat gempa di Sichuan tahun 2008, Google juga menggalang dana untuk sekolah-sekolah darurat dan mereka juga memiliki banyak program-program amal lainnya. Selain itu, Google juga menginvestasikan 2,5 miliar dolar untuk proyek energi bersih. Dan ternyata Google sendiri juga mengkonsumsi 50% lebih sedikit energi dibandingkan rata-rata pusat data lainnya. Dan juga 35% energi yang mereka gunakan itu bersumber dari energi terbarukan. Nah, Google juga telah menjadi perusahaan karbon netral sejak 2007 dan juga mereka berhasil mengalihkan lebih dari 80% limbahnya ke pembuangan akhir. Mereka juga memiliki program commuting sustainability yang dimana mereka berhasil mengurangi emisi kendaraan dari karyawan-karyawannya. Contohnya, mereka memberikan shuttle, mereka juga menyediakan tempat pengisian kendaraan listrik. Dan keseriusan ini membuat
Google menjadi Green Power Leadership berdasarkan Reputation Institute. Selanjutnya ada profil perusahaan Lego atau nama perusahaannya The Lego Group yang didirikan pada tahun 1932 oleh Ole Kurt Christiansen di Billund, Denmark. Produk utamanya itu mainan berkonstruksi berbentuk balok plastik dan memiliki slogan yaitu Only the best is good enough. Target pasar itu anak-anak dan juga penggemar dewasa yang bisa disebut sebagai adult fans of Lego. Ciri khasnya itu sistem balok yang dapat dikunci satu sama lain dan kompatibel sejak 1958. Inovasinya ada seri bertema seperti Lego City dan juga ada video game, film, dan juga Legoland. Keunggulannya kualitasnya tinggi, edukatif, dan mendorong imajinasi serta kreativitas. Skala globalnya telah dijual di lebih dari 130 negara. Selanjutnya, bagian dari CSR Lego. Lego Group sendiri menunjukkan komitmen yang kuat dengan berbagai inisiatif mulai dari tahun 2012. Ya, yang fokus mereka adalah keberlanjutan, praktik kerja yang etis, dan juga keterlibatan komunitas. Contohnya, perusahaan berupaya untuk mengurangi limbah ke tempat pembuangan akhir, dan mereka juga berkontribusi positif terhadap emisi karbon. Dan karena hal itu, mereka juga mendapatkan reputasi yang baik berdasarkan platform RepTrak. Nah, keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama di perusahaan Google, yang dimana mereka mengalami penurunan dari cedera yang terjadi di perusahaan mereka. Lego juga aktif melakukan kegiatan yang berbasis komunitas seperti program pendidikan, kemitraan yang mendorong kreativitas anak-anak. Nah, kepuasan karyawan sendiri menjadi perhatian yang penting di perusahaan Lego dan juga mereka juga berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif. Secara keseluruhan, Lego ini sangat memperhatikan CSR dan hal ini juga bermanfaat untuk reputasi mereka di publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang good corporate governance dari perusahaan Lego. Lego menunjukkan komitmen kuat terhadap good corporate governance. Meskipun merupakan perusahaan keluarga, mereka mengedepankan transparansi dengan rutin mempublikasikan laporan keuangan dan keberlanjutan. Struktur organisasi mereka tuh jelas dengan dewan direksi yang mengawasi strategi dibantu komite seperti audit dan etika. Terus sementara operasional ditangani tim manajemen. Secara etika, Lego juga punya standar yang tinggi untuk karyawan dan mitra bisnisnya, serta tegas menolak korupsi dan pelanggaran HAM. Semua ini memperkuat reputasi Lego sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola merupakan perusahaan minuman non-alkohol terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1892 oleh Asa Griggs Candler setelah membeli hak atas resep Coca-Cola dari John Stitt Pemberton, seorang apoteker di Atlanta yang menciptakan minuman tersebut pada tahun 1886. Awalnya dijual sebagai sirup di soda fountain lokal, Coca-Cola mulai dibotolkan pada 1894 oleh Joseph Biederharn dan berkembang pesat melalui sistem waralaba yang diperkenalkan sejak 1889. Kini, Coca-Cola hadir di lebih dari 200 negara dengan lebih dari 3.500 produk, termasuk minuman bersoda lain. Air minum juga termasuk, dan minuman energi. Perusahaan menggunakan model bisnis berbasis waralaba dengan menjual konsentrat dan sirup ke mitra perbotolan yang kemudian memproduksi dan mendistribusikan produk ke pasar. Selain fokus pada bisnis, Coca-Cola juga aktif dalam isu keberlanjutan melalui pengelolaan air, pengurangan limbah kemasan, pengurangan emisi karbon, dan promosi keberagaman di tempat kerja. Inovasi dan adaptasi dilakukan terhadap tren pasar untuk menjaga posisinya sebagai salah satu merek paling dikenal di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan CSR Coca-Cola. Coca-Cola menunjukkan komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui berbagai program CSR. Salah satunya adalah Mission 2025 yang menargetkan 100% kemasan dapat didaur ulang, desain ramah daur ulang, dan peningkatan pemakaian bahan daur ulang dalam kemasan. Di India, Coca-Cola menjalankan proyek Unnati yang membantu petani apel dan mangga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui pelatihan serta teknologi pertanian modern. Proyek ini juga mendorong keberlanjutan lingkungan dengan penyerapan karbon melalui kebun mangga. Selain itu,
Coca-Cola aktif dalam konservasi air lewat revitalisasi danau di wilayah rawan kekeringan dan juga menjalankan program pengelolaan limbah di area publik dengan tingkat kunjungan tinggi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Coca-Cola tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis, tapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara global. Jadi saya Brigita Aurelia, saya akan menjelaskan Coca-Cola GCG Activity. Jadi ini ada 6. Jadi yang pertama itu struktur Dewan Direksi. Jadi Dewan Direksi Coca-Cola itu anggota dengan latar belakang yang beragam. Itu kayak komite-komite khusus. Kemudian untuk memastikan pengawasan dan juga akuntabilitas yang efektif. Yang kedua itu ada pemegang saham. Jadi Coca-Cola ini menjamin hak-hak pemegang saham dengan mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS secara rutin. Dan rapat ini para pemegang saham dapat memberikan suara atas keputusan penting dan juga memperoleh informasi yang transparan mengenai kinerja perusahaan. Yang ketiga itu ada etika dan integritas. Jadi Coca-Cola ini memiliki kode etik yang berlaku secara global dan kode ini mengatur standar perilaku yang harus diikuti seluruh karyawan. Jadi perusahaan juga menyediakan saluran aman untuk pelapor pelanggan dan melindungi pelapor dari tindakan balasan. Kemudian di next selanjutnya itu ada yang keempat itu ada transparansi. Jadi perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dan juga laporan keberlanjutan yang transparan. Dan informasi ini mudah diakses oleh publik dan menunjukkan komitmen Coca-Cola terhadap akuntabilitas dan terbuka informasinya. Kemudian yang kelima itu ada manajemen risiko. Jadi Coca-Cola menerapkan sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola dari berbagai resiko, termasuk resiko operasional, keuangan, hukum, dan juga reputasi. Nah, kemudian yang keenam itu ada tanggung jawab sosial dan ESG. Jadi sebagai bagian dari komite terhadap keberlanjutan ini, fokus kepada isu-isu lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Terima kasih.